Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Asti Kurniasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 204B SMP Negeri 1 Mangaran, Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama dengan rekan saya, Ibu Anandita Rahmaning Yusi, yang merupakan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Mangaran. Beliau ini yang nantinya juga akan menjadi objek pengamatan saya ketika beliau melaksanakan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum Bu Anandita. Waalaikumsalam, Bu Bagaimana Asti. kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Asti. Alhamdulillah semuanya baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi sebelum Bu Anandita melaksanakan pembelajaran, dan saya bertindak sebagai observer atau supervisor pembelajaran di kelas, ya. Oke, siap. Adapun tujuan diadakan supervisi pembelajaran di kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran disesuaikan dengan indikator praktek kinerja yang dipilih oleh Bu Anandita. Oke, siap, Bu. Kemudian untuk tujuan pada kesempatan kali ini kita mengadakan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Bu Anandita melaksanakan pembelajaran di kelas, agar Bu Anandita nantinya bisa lebih siap, kemudian bisa lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid serta terpenuhinya target perilaku dari indikator praktek pembelajaran yang Bu Anandita pilih. Oke, siap, Bu Asti. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Anandita. Mohon waktunya sebentar. Yang pertama adalah apa saja tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam praktik pembelajaran nanti ada satu, Bu Asti, yaitu menuangkan peserta didik dapat menuangkan gagasan berdasarkan objek yang akan menjadi teks deskripsi. Tentu saja dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi itu sendiri, Bu Asti. Jadi hanya ada satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, tapi tampaknya satu ini luas ya, Bu Cukup Anandita. luas ya, Bu Asti. Ada beberapa kegiatan nanti di dalamnya. Siap-siap. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran nantinya, Bu Anandita? Untuk area pengembangan, Bu Asti, saya menyesuaikan dengan indikator praktik pembelajaran. Indikator yang saya pilih adalah instruksi yang adaptif. Maka dari itu, Bu Asti, pembelajaran saya nanti berupaya untuk fokus menyesuaikan bagaimana respon siswa, bagaimana kondisi siswa, bagaimana kemampuan siswa. Begitu, Bu Asti. Baik, berarti area pengembangan yang ingin dicapai adalah tentang bagaimana upaya Bu Anandita itu melaksanakan pembelajaran tadi ya, yang indikatornya instruksi yang adaptif. Ya, betul ya, betul. Lalu mengenai strategi yang dipersiapkan Bu Anandita agar sesuai dengan area yang ingin dikembangkan tadi itu bagaimana, Nggih? Kalau untuk strategi yang akan saya terapkan nanti, Bu Asti, saya yang pertama nanti tidak akan meminta hasil yang sama. Itu yang saya tekankan kepada siswa-siswa dulu nanti. Jadi nanti setelah saya ungkapkan apa tujuan pembelajaran hari ini, pastikan nanti akan ada berbagai macam respon dari siswa. Betul. Bagi yang siswa kesulitan nanti, saya kesulitan menulis teks, saya tidak akan memaksa siswa tersebut untuk menulis. Jadi ada beberapa pilihan produk yang nanti bisa mereka hasilkan. Mereka bisa menulis teks, mereka bisa berbicara melalui video, atau mereka bisa menggambarkan objek yang akan dideskripsikan. Tapi tetap, Bu Asti, nanti di awal semuanya harus punya kerangka teks yang di dalamnya memuat objek apa yang akan dideskripsikan, kemudian bagaimana karakter objek tersebut. Seperti itu, Bu Asti. Baik, Bu Anandita, kalau saya tangkap dari penjelasan jenengan tadi, intinya itu peserta didik diminta untuk membuat kerangkanya dulu ya, kerangkanya, kemudian dari kerangka itu bisa dikembangkan menjadi produk-produk yang tidak sama. Berarti kalau saya simpulkan ini namanya pembelajaran diferensiasi khusus produk berarti. Jadi yang dihasilkan nanti tidak hanya menulis teks aja, tapi ada yang
Kalau minatnya mau bikin video bisa ya Bu Boleh, Anandita? boleh. Atau apa? Menggambar juga menggambar. boleh. Oh, boleh ya, Ya, menggambar. Oh, menggambar jadi boleh, video boleh, teks juga boleh. Seperti itu Bu ya, Asti. karena deskriptif tadi ya, Iya, materinya. yang jelas bisa mendeskripsikan objek tersebut. Baik Bu Anandita. Lalu bagaimana dengan upaya Bu Anandita untuk mempelajari dan bisa melaksanakan strategi yang sudah dipersiapkan tadi? Untuk upaya saya sendiri, Bu Asti, saya belajar dari berbagai macam sumber. Saya buka YouTube, melihat bagaimana teman-teman guru lainnya untuk mengajarkan menulis. Saya juga melihat sumber-sumber yang ada di internet. Dan buku siswa juga menjadi salah satu sumber untuk saya untuk berliterasi seperti itu Bu Asti. Sumber belajarnya saya. Baik. Jadi sudah menggunakan upaya yang berbagai macam Bu Anandita, mulai dari video, internet, buku semuanya ya. Baik. Kemudian untuk waktu pelaksanaan Bu Anandita, pelaksanaan observasi atau supervisi pembelajaran ini Bu Anandita akan melaksanakan pada hari apa, jam pelajaran keberapa, dan di kelas mana Untuk rencananya nanti akan dilaksanakan di hari Rabu Bu Asti di kelas 7D, nanti di jam pelajaran ke-3 sampai ke-5. Oke. Baik Bu Anandita, sepertinya cukup sekian pertanyaan dari saya. Jadi pada hari Rabu jam ke-3 sampai jam ke-5 di kelas 7D saya akan melaksanakan observasi, saya akan ke kelas jenengan. Kemudian saya akan mencatat hal-hal yang terjadi pada pembelajaran di kelas. Nah, kemudian nantinya juga setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan lagi percakapan pasca observasi yang nantinya juga akan dihadiri oleh pengajar praktek saya. Siap Bu Asti. Semoga kedepannya rencana-rencana jenengan tadi dapat terlaksana dengan baik Bu Anandita. Terima kasih atas waktunya. Ya. Demikian percakapan pra-observasi saya bersama Ibu Anandita. Sampai berjumpa di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah istirahatnya? Ada yang belum istirahat? Jadi sesuai dengan apa yang Ibu informasikan sebelumnya, istirahatnya sudah diambil di awal. Ini nanti full, ya berarti sudah tidak ada jeda istirahat. Nanti kalau teman-temannya di luar istirahat, tidak boleh iri karena kalian sudah istirahat terlebih dahulu. Oke ya, aman ya. Oke, Ibu mau absen dulu sebentar. Adakah yang tidak masuk? Ahmad Diki ada? Ahmad Diki mana? Ahmad Diki, Ahmad Rohim, Alfian. Oke, sesuai dengan apa yang sudah Ibu infokan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita mau apa? Membikin? Ya, kita mau membuat produknya, produk dari teks deskripsi. Ada berapa pilihan produknya? Ada 3. Bisa dalam bentuk? Bisa dalam bentuk teks, oke? Bisa dalam bentuk video? Bisa dalam bentuk gambar. Oke, di pertemuan sebelumnya saat Ibu tanya, ketiga-tiganya ada. Yang mau membuat teks ada, yang mau membuat video ada, yang mau membuat gambar juga ada. Sekarang Ibu mau tanya lagi, yang mau menggambar siapa? Angkat tangan. Sudah bawa alat-alatnya? Sudah, sip. Yang mau membuat video? Angkat tangan. Oke, sudah bawa HP-nya? Sudah?
Oke. Yang mau membuat teks, angkat tangan. Oke, ini yang terbanyak. Sudah membawa folio bergaris? Sudah. Adakah yang belum? Berapa orang angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Adakah yang membawa kertas lebih? Mungkin? Ada? Atau mungkin kertasnya 2 bisa dibagi 2 dengan temannya. Ayo, usaha yang tidak bawa usaha ke temannya, bukan temannya yang harus nawari kalian. Kalian yang usaha ke temannya. Sudah ya? Yang mau membuat teks sudah punya kertas, yang mau membuat video sudah bawa HP, yang mau menggambar sudah bawa alat dan bahan untuk menggambar. Nah, kemarin Bu Dita tanya pada kalian. Ibu minta kalian untuk mengingat-ingat kira-kira kalian pernah pergi kemana? Ya, bisa jadi ada yang pernah ke satu tempat wisata. Bisa jadi banyak tempat wisata. Siapa yang sering berwisata? Tidak perlu keluar dari situ Bondat juga tidak apa-apa. Kemana saja? Di Wonokoyo, Bu. Di Bondowoso di mana saja? Wonokoyo, Bu. Oh, Wonokoyo, 1. Terus pernah kemana lagi? Navara di mana? Bondowoso, oke. Banyuwangi. Banyuwangi Park, oke. Kemana? Mana? Oh, sama. Banyuwangi Park. Jember kemana? Oke. Kalau yang sering berwisata, banyak tempat wisata yang sering dikunjungi, boleh pilih salah satu yang paling berkesan. Ya, terserah. Mau kalian pilih manapun, pilihlah salah satu tempat yang berkesan. Berkesan itu bisa karena tempatnya sangat bagus, sudah bagus, masuknya murah, banyak jajanannya, banyak wahananya, dan lain sebagainya. Yang penting yang berkesan untuk diri kalian masing-masing. Sebelum kalian membuat produknya, Bu Dita ada beberapa tebak-tebakan. Coba kalian bisa menebak atau tidak tempat ini tempat apa. Ibu beri beberapa kunci atau clue. Yang pertama coba ditebak tempat ini di mana. Tempat ini pasti dimiliki oleh semua kota. Satu dulu ya. Apakah Patok dimiliki oleh Surabaya mungkin? Enggak. Berarti bukan ya? Oke. Selain tempat ini dimiliki oleh semua kota, tempat ini letaknya pasti ada di pusat kota. Sungai. Oke, bisa jadi sungai, bisa jadi. Oke, Ibu tambah lagi. Sudah 2 ya? Sudah 2. Semua kota punya, ada di pusat kota. Oke, ada yang mau nebak? Oh, belum. Oke, lagi. Kalian bisa bermain, kalian bisa berolahraga, kalian bisa bersantai, kalian bisa jajan di tempat ini. Pantai? Alun-alun, tepuk tangan untuk temannya. Di pusat kota, jarang sekali ada pantai di pusat kota. Di pusat kota biasanya adalah bisa alun-alun yang dikelilingi oleh kantor pemerintahan. Satu lagi ya. Oke. Sekarang yang dekat-dekat saja. Tempat ini ada di Situbondo. Tepatnya kalau dari Mangaran ada di utaranya Mangaran. Utara. Ya, ada kalau dari Mangaran ada di utaranya Mangaran. Salah satu unsur namanya adalah nama hewan. Oke, tepuk tangan untuk Herman. Ada kampung kerbau. Nah,
Bu Dita tadi tebak-tebakan. Tapi clue atau kata kunci yang Ibu sebutkan adalah salah satu bentuk kalimat deskripsi. Jadi nanti kalian saat membuat produknya deskripsi bisa memunculkan sesuatu yang khas dari tempat itu. Paham ya? Oke, Bu Dita mau bagi lembar kerja dulu. Jadi sebelum kalian membuat teks, kalian harus punya yang namanya kerangka. Jadi tahu nanti apa yang mau ditulis. Ayo dibagi ke belakang. Oke, sebentar. Silahkan dilihat dulu. Ada lembar kerja siswa, di situ kalian harus membuat kerangka teks. Jadi nanti kalian apapun bentuk produknya, kerangka teks itu harus ada. Agar kalau gambarnya tidak ngawur, kalau berbicara membuat video, bicaranya juga tidak ngawur, nulisnya juga sesuai dengan kerangka. Yang pasti nomor 1, nama objeknya apa. Jadi kalian sudah menentukan satu tempat wisata, tulis apa nama objeknya. Ya. Kemudian ada yang kedua, lokasi, tempatnya di mana. Kalau kalian tahu jalannya, tahu desanya, tahu kecamatannya, jauh lebih baik. Kalau tidak, cukup sebutkan di kabupaten apa. Oke ya. Arti nama boleh ada, boleh tidak. Tapi nama objek dan lokasi harus ada. Oke. Kemudian sejarahnya, nah ini yang boleh ada, boleh tidak adalah arti nama dan sejarah. Kalau kalian tahu dan di rumah sempat mencari tahu, maka masukkan. Ya. Kemudian ciri fisiknya, gambarkan bagaimana keadaannya, apa yang kalian lihat dari tempat itu, ada apa saja. Kemudian suasananya. Ya, apanya yang satu? Sebentar. Ciri fisik tidak mungkin satu dong. Kayak tadi Bu Dita, misalkan alun-alun. Apakah Bu Dita menyebutkan satu ciri-ciri kemudian kalian langsung bisa menebak? Tidak. Butuh beberapa. Begitu pula dengan tempat kamu. Ya? Boleh, pasir putih. Gitu ya. Kemudian suasananya bagaimana, gambarkan. Kalau panas, kira-kira kenapa kok panas? Apakah tidak ada tempat berteduhnya atau kurang pohonnya? Kalau sejuk, kira-kira bagaimana suasananya? Ya. Kemudian hal yang menarik ya nak. Akses itu kalian bisa ke tempat itu dengan cara apa? Kita mulai bisa dari sepeda motor. Ya kan? Sepeda motor, apalagi mobil mungkin, kendaraan yang lebih besar ada, bus mungkin. Kalian pernah wisata naik truk? Enggak kan? Pickup pernah? Oke, kita masukkan pickup. Pickup boleh, bus boleh. Mungkin dekat dengan stasiun berarti bisa dijangkau dengan kereta. Mungkin dekat dengan bandara, bisa dengan pesawat dan lain sebagainya. Itu untuk akses. Apalagi yang belum paham? Hal yang menarik apa? Yang kurang menarik apa? Kira-kira? Tidak ada yang menarik. Lalu kenapa kamu pilih tempat itu kalau tidak ada yang menarik? Ada kan? Oke. Karena kenapa? Arti nama kalau tidak tahu ditinggal saja. Langsung masuk ke ciri fisik boleh, suasana boleh. Oke, sebentar dilihat dulu ke depan karena sudah banyak yang selesai ya. Tadi kalau kalian sudah selesai mengisi lembar kerjanya, itu sama dengan kerangka produk yang mau kalian buat. Kenapa? Karena kalau kalian masih ingat, strukturnya teks deskripsi itu ada 3, ya kan? Ada identifikasi, deskripsi bagian, kesan atau simpulan. Nah, ketiga-tiganya ini penjabarannya ada di dalam lembar kerja kalian. Nama objek ada apa tidak? Ada. Lokasi
Ada. Arti nama? Ada. Sejarah? Oke. Berarti 4 informasi itu nanti yang masuk dalam identifikasi. Kemudian masuk struktur yang kedua, deskripsi bagian. Ada ciri fisik, ada suasana. Yang terakhir, ada kesan atau simpulan adalah hal yang menarik dan hal yang kurang menarik. Itu maksudnya simpulan atau kesannya. Nah, yang sudah selesai dengan lembar kerjanya bisa mulai mengerjakan produknya. Yang kalian pilih, ya. Yang mau membuat video, Ibu sarankan tidak membuat video di dalam kelas karena nanti akan terkontaminasi dengan suara teman-teman kalian. Jadi yang mau membuat video, lembar kerjanya sudah selesai, boleh membuat di luar kelas. Ya, tapi selesai langsung kembali. Selesai langsung kembali. Begitu ada contoh gambar. Kenapa? Di luar cari tempat yang sepi. Ya. Nih. Contohnya kalau gambar. Ya. Jadi suasananya tergambar, ya kan? Iya, betul. Mungkin kamu kan pasir putih ya? Di depannya bisa diberi jalan dulu. Jadi kelihatan ini jalannya di mana. Ya, seperti itu. Jadi ini namanya teks. Nah, Banyuwangi Park adalah objek wisata yang bagaimana? Teks bisa melihat contoh teksnya di LKS ya. Coba sambil dibuka LKS-nya. Nah, contoh. Ini kan contoh teks deskripsi kan? Jadi dari data yang kalian punya ini kan ada nama, ada lokasi. Ini kita lihat. Pantai Weluan berlokasi di Desa Olilit. Berarti bisa kamu ganti dengan Pantai Watu Ulo berlokasi di. Nah, untuk masalah judul terakhir saja. Paham ya? Oke. Aduh, mana ini? Apa yang masih kurang? Ada kolam, ada perosotan, ada banyak dagangannya, ada banyak dan bagus tempatnya. Oke. Adem, tidak terlalu ramai, teduh. Kamu mau membuat teks kan? Ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh teksnya dulu. Kita kan sering baca teks deskripsi. Ini salah satunya. Wisata Banda Neira, pesona alam hingga jejak sejarah kolonial. Dimulai dari Banda Neira adalah salah satu pulau vulkanik yang ada di, berarti ini menjelaskan lokasi. Berarti kamu bisa mulai dengan kata-kata Navara. Navara ini apa? Kolam renang. Navara adalah sebuah kolam renang yang berlokasi di Kabupaten Bondowoso. Selesai, lanjut lagi. Jadi dibaca contohnya, disesuaikan dengan info yang kamu ada. Gitu ya. Oke. Ya. Yang mau membuat video, berapa orang Bu? 2, siapa lagi? Herman? Video juga. Nah, ini kan sudah kerangka kamu. Oke, kolam renang Navara di daerah Bondowoso, Jawa Timur. Nah, jelaskan lagi apa? Kita bisa ke kolam renang Navara dengan menggunakan bus. Nah, jadi jelaskan satu per satu. Sebelum di teks videonya, coba baca contoh teksnya dulu. Di awal-awal. Ya. Bahasa Indonesia mana? Nah, ini contohnya. Ini kan dalam bentuk teksnya. Nanti kamu dalam bentuk penyajian videonya. Berarti yang dijelaskan juga sama. Lokasinya di mana, di sana ada apa saja, kita bisa ke sana dengan apa yang kamu lihat di sana, apa yang kamu rasakan di sana. Terakhir kesan yang menarik. Kayak gitu. Video bedanya. Ya.
Dan nanti saling bantu untuk memvideokan. Satu selesai ganti yang satunya, gitu ya. Arti namanya boleh cari di Google. Boleh, boleh. Ya? Oh iya, boleh. Oke. Kalau sudah dalam bentuk teks, maka sudah tidak seperti ini, ya. Mana contohnya? Kita kan sering baca. Nah, ini contoh teks deskripsi. Seperti ini, langsung dari misalkan Navara adalah salah satu kolam renang yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian lagi, Navara merupakan sebuah objek wisata bernuansa kolam yang menyediakan beragam spot foto menarik dan berbagai wahana permainan. Nah, ini disambung. Jadi sudah tidak dalam bentuk tanda titik dua seperti ini, tapi sudah dalam bentuk paragraf. Iya.
banyak kosakata. Kosakata kalian banyak, nulisnya juga itu dari yang menulis teks. Dari yang membuat video, kita tanya kesulitannya apa? Kurang kerjasama. Kurang kerjasama. Satu apa lagi? Menghafalkan, ternyata butuh menghafalkan. Dua, apa lagi? Apa lagi kira-kira? Butuh menghafalkan, kurang kerjasama. Apakah ternyata cukup hanya bermodalkan lembar kerja? Tidak. Bagi yang jam terbangnya kurang, ya, maka lembar kerja ini tidak cukup. Ini harus kalian gabung, berlatih berkali-kali baru bisa jadi video yang baik. Bisa ada yang sudah jadi videonya? Tidak ada. Berarti nanti di rumah mau dikerjakan di rumah kan berarti? Nanti tetap membuat videonya dengan seragam. Jangan pakai baju bebas. Ya. Jadi masih punya PR menyelesaikan video. Oke, yang menggambar berapa orang tadi ya? 1, 2, 3. Kesulitannya apa, Pak? Berita mau tanya. Kalau menggambar kesulitannya apa? Kenapa sulitnya apa? Pewarnaannya susah. Oke, kalau Pak Viva, sulitnya apa? Menentukan lokasi, apalagi? Penyusunannya, biar jadi gambar yang bisa mendeskripsikan dengan jelas. Iya. Oke, berarti yang gambar juga belum selesai ya? Belum. Tiga-tiganya belum bisa dilanjutkan di rumah. Yang teks angkat tangan yang belum selesai? Oke, masih banyak. Oke, tidak masalah. Tadi ada beberapa yang sudah selesai. Yang mau ditanyakan, ini sudah yakin mau dikumpulkan atau mau dibawa pulang untuk mungkin ada yang mau diperbaiki? Sudah yakin ya? Sudah yakin ini hasil terbaik? Berarti mau apapun produknya pasti ada plus dan minusnya. Ada gampangnya, ada susahnya. Tapi bisa dikerjakan ya? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin bagi yang belum selesai ada yang mau ditanyakan? Sudah? Ya? Boleh. Sangat boleh. Pokoknya jangan sampai suara kamu nanti kalah dengan suara musiknya. Oke ya? Jadi mau dikasih musik boleh. Asal penjelasannya terdengar. Ada lagi? Mungkin? Ya? Kalau sudah, yang belum selesai disimpan baik-baik, jangan sampai hilang. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asti Kurniasari, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 204B dari SMP Negeri 1 Mangaran. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya masih bersama dengan Ibu Anandita, rekan guru yang telah menjadi objek observasi atau supervisi saya. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Ike Kusumadewi yang merupakan pengajar praktek di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Anandita, Bu Ike, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu. Baik, dalam percakapan pasca observasi kali ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan. Sebelum saya menyampaikan beberapa catatan yang dapat saya sampaikan, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Anandita, nggih? Nggih, siap Bu Asti. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Anandita setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas?
Untuk perasaan saya, alhamdulillah lega Bu Asti. Alhamdulillah lega. Karena apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Seperti itu Bu Asti. Oh, alhamdulillah lega ternyata. Kemudian bagaimana ketika saya berada di kelas Ibu untuk menjadi observer ketika proses pembelajaran? Apa ada perbedaan dengan sehari-hari jenengan ngajar? Tentu ada Bu Asti. Iya. Mengajar dengan diamati kan pasti ada perasaan grogi, iya. ada perasaan takut persiapan saya kurang bagaimana. Tapi alhamdulillah setelah dilewati seiring berjalannya waktu, sudah mulai nyaman, sudah mulai bisa mengajar seperti biasanya, seperti itu. Iya, wajar ini Bu Anandita kalau ada apa ya diamati orang itu sedang ada grogi-groginya, wajar lah. Kemudian apa Bu Anandita bisa menjelaskan bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan terkait area yang dikembangkan maupun strategi yang dipersiapkan sebelumnya? Baik, untuk area yang saya kembangkan kemarin adalah instruksi yang adaptif, di mana di dalamnya itu kan harus pembelajarannya harus sesuai dengan respon dari siswa, disesuaikan kemudian melihat juga kondisi dan kebutuhan dari siswa. Baik, materinya kemarin waktu pembelajaran kan menulis teks deskripsi Bu Asti. Kemudian sebelum anak-anak menulis, saya bertanya jawab dulu terkait karena ini nanti mereka harus menulis teks deskripsi tentang suatu tempat. Saya harus tanya dulu anak-anak apakah pernah pergi ke suatu tempat yang mereka senangi, entah itu tempat wisata atau tempat apapun yang berkesan bagi mereka. Alhamdulillahnya satu kelas pernah semua. Jadi ada setidaknya sudah ada bekal objek apa yang mau dideskripsikan, itu satu. Kemudian berangkat dari itu saya tanya kepada anak-anak, apakah di sini ada yang suka menggambar? Apakah ada yang suka berbicara atau mempresentasikan sesuatu seperti itu? Apakah ada juga yang suka menulis? Karena nanti di produknya Bu Asti saya tidak akan membatasi anak-anak hanya teks deskripsi saja. Tapi anak-anak yang ternyata lebih suka menggambar, lebih keahliannya lebih menggambar, teks deskripsi itu bisa diwujudkan dalam bentuk gambar juga. Kalau anak-anak juga pede, Bu Asti bisa membuat video, juga bisa diwujudkan dalam bentuk video. Dan itu ketiga produk itu, tiga-tiganya ada yang memilih. Oh, ada. Walaupun yang paling sedikit itu menggambar, yang paling banyak tetap teks. Iya, teks paling banyak, menggambar paling sedikit, video ada beberapa, seperti itu Bu Asti. Jadi saya bebaskan mereka membuat sesuai kemampuan mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi dapat saya simpulkan dari cerita jenengan tadi sesuai dengan yang dipersiapkan kemarin, kan sempat ngomongnya kan strateginya ini kan termasuk diferensiasi produk berarti ya. Ujung-ujungnya kan meskipun ini materinya tentang menulis, ternyata dari menulis itu bisa dijadikan produk yang bermacam-macam ya. Jadi ada 3 produk dan semuanya alhamdulillah ada semuanya ya itu ya. Jadi benar-benar anak-anak itu beragam dan sesuai dengan minatnya sudah ya. Betul Bu Asti. Baik. Luar biasa Bu Anandita. Dari proses pembelajarannya sudah dilalui, tadi sudah dengan ceritakan, apa ada tantangan? Jadi ada hal-hal yang tidak biasa nih, ada tantangan yang dihadapi Bu Anandita dalam proses pelaksanaannya itu. Tantangan tentu ada Bu Asti. Apalagi saat awal sebelum anak-anak membuat produk, itu saya tetap meminta mereka membuat kerangka dulu. Karena mau bentuk apapun produknya, mereka harus punya acuan dulu apa yang mau ditulis, apa yang mau dibicarakan atau apa yang mau digambar agar hasilnya nanti tidak ngawur gitu, Pak. Iya, tetap ada panduan strukturnya, apa saja yang harus ada, yang harus masuk entah itu dalam bentuk gambarnya, videonya atau tulisannya. Nah, kemarin itu tantangannya anak-anak untuk yang menulis Bu Asti. Anak-anak itu kesulitan untuk
mengungkapkan gagasannya. Oh. Jadi mereka tahu apa yang mau dibicarakan atau apa yang mau dituliskan, tapi merangkai kata-katanya itu menjadi kesulitan tersendiri. Kalau yang gambar itu Bu Asti tinggal memberikan masukan, oh ini detailnya kurang seperti ini, seperti itu kan. Kalau yang gambar, yang video juga ada beberapa kemarin yang memang harus mengambil video ulang karena ternyata ada beberapa struktur atau beberapa bagian yang tidak dimasukkan di video tersebut. Jadi tetap dipandu karena mereka kesulitan untuk merangkai kata-kata apa yang harus dituliskan atau apa yang harus dibicarakan seperti itu. Jadi tahu isinya tapi kesulitan untuk merangkainya seperti itu Bu Asti. Jadi tantangannya di sini pada siswa itu kesulitan untuk merangkai kata-kata. Jadi membuat kalimat, mengeluarkan gagasannya. Padahal tidak ada ide tapi mau menuangkannya kata-katanya gitu ya. Jadi menurut Bu Anandita mengapa hal itu bisa terjadi? Maksudnya tantangan-tantangan itu bisa terjadi, kok bisa anak-anak sulit untuk mengungkapkan kata-kata tadi? Sebetulnya hal semacam ini sering terjadi ketika menulis. Oh, betul. Jadi anak-anak itu dari 4 keterampilan berbahasa, membaca, menulis, berbicara, mendengarkan. Kebanyakan itu kesulitan mereka adalah menulis. Karena pasti yang ditemui adalah kalimat-kalimat pendek seperti itu. Jadi susah mereka untuk menjabarkan dengan jelas, dengan rinci. Kalau menurut saya tetap berangkatnya karena informasinya minim. Jarang membaca juga mungkin, sehingga kosakatanya juga itu saja. Soalnya ketika saya mengatakan suatu kata yang misalkan kayak ada kata sukar gitu aja, sukar itu apa Bu? Iya, gersang itu apa Bu? Jadi ketika pilihan kosakata mereka hanya sedikit, maka yang dituliskan hanya sedikit. Nah itu menurut saya dari dulu masalahnya adalah minimnya informasi, sedikit membaca dan lain sebagainya itu. Jadi menurut Bu Anandita, jadi ada tantangannya tadi, penyebabnya itu minimnya anak-anak pengetahuan kosakatanya, kurang membacanya, literasinya ya anak-anak ya, termasuk masih minim ya siswa-siswa itu. Kemudian terkait tantangan-tantangan tadi, apa Ibu Anandita sudah ada rencana solusi untuk mengurangi atau mengatasi tantangan tersebut? Kalau dari saya pribadi, sebetulnya dengan banyak memberikan bacaan, kalau bahasa Indonesia itu kan materinya berbasis teks, jadi mau tidak mau kan memang anak-anak harus baca banyak teks ya Bu. Kemudian di kelas sekarang alhamdulillah sudah ada pojok baca. Oh iya. Jadi saya ingatkan ke anak-anak berkali-kali kalau memang tidak jajan, istirahatnya di dalam kelas saja, cari buku yang menarik, dibaca, buku apapun, tidak harus buku pelajaran. Karena dari buku-buku yang mereka baca itu nanti pasti akan banyak input baru yang mereka dapatkan, kosakata baru juga. Jadi saya dengan berlatih juga Bu Asi, setiap teks nanti saya usahakan tetap ada sedikit atau minimal 1 kali dalam setiap teks ada menulisnya. Jadi nanti mereka akan terbiasa untuk menulis seperti itu Bu Asti. Ya memang agak PR tapi insya Allah bisa. Mudah-mudahan rencana-rencananya Bu Anandita tadi ke depannya bisa anak-anak itu bisa lebih baik ya kemampuannya. Kemudian untuk rencana tadi, untuk rencana perubahan solusi tadi, rencananya targetnya akan dilaksanakan kapan ya? Kalau untuk yang gerakan membacanya agar anak-anak sering membaca, alhamdulillah ini kan setiap 10 menit di awal pelajaran kan mereka diberi kesempatan untuk membaca. Itu berarti otomatis sudah berjalan di situnya. Kalau untuk latihan menulisnya, berarti saya akan mencoba lagi kemampuan mereka di teks yang berikutnya. Apakah ada perubahan, apakah ada sesuatu yang meningkat setelah sekian waktu berselang, apakah ada kualitas atau kosakata yang bertambah dari mereka seperti itu pasti. Rencananya di kegiatan di menulis yang berikutnya ya, selalu ada ya. Selalu ada Bu. Menulis itu ya. Selalu ada. Keterampilan akhir biasanya yang diminta kalau tidak berbicara menulis seperti itu. Ya, bahasa ya. Bahasa.
sangat luar biasa ya Ibu Anandita. Kemudian kalau menurut catatan saya selama proses observasi dan sebelumnya di percakapan pra observasi kita, alhamdulillah memang sudah sesuai dengan area pengembangan yang ingin dicapai Ibu Anandita, yakni indikatornya instruksi yang adaptif ya Bu Anandita. Jadi Ibu Anandita sudah tampak fokus menyesuaikan dengan respon murid, sudah kemudian Bu Anandita juga sudah menyesuaikan bagaimana kondisi dan kemampuan muridnya, sudah tadi kan tugasnya juga sudah diferensiasi produk tadi ya sesuai minat, sudah. Memang hanya saja saya juga mengamati tadi tantangannya tadi ya, kemarin tidak sempat lihat itu ya, kayak memang kosakatanya anak-anak itu terlihat terbatas ya, nampak di tantangannya di kegiatannya Bu Anandita tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Anandita tadi. Rencana solusinya juga sudah bagus, semoga rencana tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas Bu. Siap Bu Asti. Baik, mungkin cukup sekian percakapan pasca observasi kali ini. Terima kasih kepada Ibu Anandita yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi objek observasi atau supervisi saya. Sama-sama Bu Asti. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Bu Ike selaku pengajar praktek saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan dari percakapan pasca observasi yang baru saja terlaksana ini. Monggo Bu Ike. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asti atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Selamat juga buat Bu Anandita yang sudah disupervisi ya oleh Bu Asti sebagai supervisor di sini, dan Bu Anandita mengajar di kelas berapa tadi Bu? Kelas 7. Kelas 7 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, feedback dari saya sangat luar biasa sekali percakapan apa yang sudah disampaikan antara Bu Anandita dan juga Bu Asti, di mana Bu Asti di sini sebagai supervisornya dan Bu Anandita ini sebagai kucinya ya. Kucinya di sini Bu Asti sudah menyampaikan tujuan percakapan dari hasil analisis data observasi kepada Bu Anandita sebagai kuci atau sebagai guru yang diobservasi. Dan kemudian Bu Asti sudah berlaku atau bertindak sebagai supervisor yang sudah melakukan percakapan umpan balik. Dalam percakapan ini menggunakan teknik coaching tadi, sehingga Bu Asti ini mampu untuk menggali kompetensi yang ada di Bu Anandita terkait dengan permasalahan atau persoalannya, sehingga Bu Anandita di sini dapat menemukan kembali solusi yang harus dia terapkan di pembelajaran berikutnya. Kemudian tadi percakapannya sudah ada percakapan antara perencanaan area pengembangan yang akan dilakukan. Pasti tadi sudah bertanya kapan dilakukan, eksekusinya kapan, dengan siapa. Kemudian ada lagi rencana aksi pengembangan diri. Nah, dari hasil perencanaan aksi pengembangan diri ini tadi sudah dicatat ya oleh Bu Asti ya pada saat Bu Asti mengobservasi di dalam kelas bersama Bu Anandita di sini. Sudah sangat luar biasa. Di sini sudah teknik coachingnya sudah sangat lagi tampak, menggunakan alur filtanya tadi sudah dari tujuan ya Bu ya, kemudian menggali informasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya itu sudah ada, tampak sekali luar biasa Bu Asti dan Bu Anandita. Semoga ini menjadi sharingnya bagi kita semua ya dalam menerapkan praktik baik, tidak hanya untuk diri kita sendiri, juga kepada teman-teman yang lain, baik yang di dalam sekolah ataupun yang di lingkungan yang lebih luas. Terima kasih Bu Asti dan Bu Anandita. Selamat sekali lagi sudah berhasil di sini melakukan teknik coachingnya, sudah sangat baik, luar biasa sekali. Sekian dari saya Bu Asti, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Ike atas umpan baliknya. Terima kasih. Sama-sama Bu Asti. Alhamdulillah, serangkaian proses supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, kegiatan observasi di kelas, dan percakapan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Ike, sama-sama Bu Asti, Ibu Anandita. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.